Kenapa banyak orang tahu cara menghasilkan uang, tapi tetap tidak melakukannya? Mereka sudah membaca buku bisnis, menonton ratusan video motivasi, mengikuti seminar, bahkan memahami strategi investasi dan pengembangan diri. Namun hidup mereka tetap sama. Yang berubah hanya jumlah informasi di kepala, bukan jumlah tindakan di dunia nyata. Dan yang lebih mengejutkan, neuroscience modern menemukan bahwa masalahnya seringkali bukan kurang ilmu, melainkan cara kerja otak itu sendiri. Karena otak manusia tidak dirancang untuk menjadi kaya. Otak dirancang untuk bertahan hidup. Ia lebih menyukai kenyamanan daripada pertumbuhan, lebih menyukai kepastian daripada risiko, dan lebih menyukai hadiah kecil hari ini daripada hasil besar di masa depan. Akibatnya banyak orang terjebak dalam ilusi produktivitas. Mereka merasa sedang bergerak karena terus belajar, padahal sebenarnya tidak pernah benar-benar bertindak. Di video ini, kita akan membongkar kenapa otak menolak tindakan yang bisa meningkatkan penghasilan. Bagaimana dopamin palsu membuat manusia merasa produktif padahal tidak maju kemana-mana. Dan bagaimana membangun sistem saraf yang membuatmu menjadi mesin eksekusi seperti kebanyakan orang sukses. Karena mungkin alasan terbesar seseorang belum kaya bukan karena kurang peluang, melainkan karena otaknya belum dilatih untuk bertindak. Otak manusia memiliki satu tujuan utama, yaitu menghemat energi dan menghindari ancaman. Dari sudut pandang evolusi, mencoba sesuatu yang baru selalu mengandung risiko. Karena itu, saat seseorang ingin memulai bisnis, menawarkan jasa, membuat konten, mencari klien, atau membangun sumber penghasilan baru, otak sering menganggapnya sebagai ancaman. Muncullah rasa takut gagal, takut ditolak, takut terlihat bodoh, atau takut kehilangan kenyamanan. Padahal, ancaman itu sebenarnya hanya ada di dalam pikiran. Neuroscience menunjukkan bahwa amigdala, pusat deteksi ancaman dalam otak, sering bereaksi terhadap risiko sosial, hampir sama kuatnya seperti terhadap bahaya fisik. Itulah sebabnya, banyak orang lebih memilih menunda daripada bertindak. Mereka merasa sedang melindungi diri, padahal sebenarnya sedang membatasi masa depannya sendiri. Yang menarik, semakin sering seseorang menunda, semakin kuat jalur saraf penundaan itu terbentuk. Lama-kelamaan prokrastinasi bukan lagi kebiasaan, tetapi identitas. Orang mulai berkata, memang saya seperti ini. Padahal yang terjadi hanyalah otaknya telah berlatih menunda selama bertahun-tahun. Dan kabar buruknya, setiap peluang besar dalam hidup biasanya berada di balik tindakan yang terasa tidak nyaman. Karena itu, orang yang berhasil bukan selalu yang paling pintar, tetapi yang mampu bertindak meski otaknya sedang berteriak untuk tetap diam di zona nyaman. Salah satu jebakan terbesar manusia modern adalah dopamin palsu. Dahulu dopamin membantu manusia mengejar makanan, membangun keterampilan, dan bertahan hidup. Namun sekarang, dopamin bisa diperoleh tanpa usaha berarti. Cukup membuka media sosial, menonton video motivasi, melihat kisah sukses orang lain, atau mengonsumsi konten bisnis selama berjam-jam. Masalahnya, otak tidak selalu bisa membedakan antara kemajuan nyata dan simulasi kemajuan. Akibatnya, banyak orang merasa produktif hanya karena sedang belajar. Mereka merasa lebih dekat dengan kesuksesan hanya karena memahami teori. Mereka merasa lebih pintar setelah menonton puluhan video, padahal belum melakukan satu tindakan pun yang menghasilkan uang. Inilah yang disebut banyak ahli sebagai konsumsi produktivitas. Terlihat seperti berkembang, tetapi sebenarnya hanya mengonsumsi informasi. Dan semakin sering seseorang mendapatkan dopamin dari belajar tanpa bertindak, semakin sulit ia melakukan pekerjaan yang benar-benar menghasilkan hasil nyata. Karena tindakan nyata biasanya membosankan, penuh ketidakpastian, dan tidak memberikan hadiah instan. Disinilah banyak orang terjebak selama bertahun-tahun.
Mereka terus mencari strategi baru, rahasia baru, dan teknik baru. Padahal yang mereka butuhkan bukan informasi tambahan, melainkan keberanian untuk mengeksekusi informasi yang sudah mereka miliki. Orang yang berhasil secara finansial sering dianggap memiliki motivasi lebih besar. Padahal, yang membedakan mereka seringkali adalah sistem, bukan motivasi. Mereka tidak menunggu semangat datang. Mereka bertindak terlebih dahulu, lalu semangat mengikuti tindakan. Neuroscience menunjukkan bahwa tindakan menghasilkan dopamin yang jauh lebih sehat dibanding sekedar membayangkan hasil. Setiap kali seseorang menyelesaikan tugas kecil, menghubungi calon klien, membuat konten, belajar keterampilan baru, atau mengambil langkah nyata menuju tujuan finansialnya, otak mulai membangun jalur saraf baru yang menghubungkan tindakan dengan penghargaan. Inilah mengapa orang sukses terlihat semakin produktif dari waktu ke waktu. Mereka tidak dilahirkan dengan disiplin luar biasa. Mereka melatih otaknya untuk mengasosiasikan tindakan dengan kepuasan. Dan yang menarik, mereka tidak fokus pada hasil besar di awal. Mereka fokus pada kemenangan kecil yang bisa diulang setiap hari. Karena otak mencintai bukti, semakin sering otak melihat bahwa tindakan menghasilkan kemajuan, semakin kuat identitas baru terbentuk. Perlahan, seseorang berhenti melihat dirinya sebagai pemimpi dan mulai melihat dirinya sebagai pelaku. Di titik inilah penghasilan mulai berubah. Bukan karena keberuntungan tiba-tiba datang, tetapi karena jumlah tindakan berkualitas meningkat secara drastis. Dan semakin banyak tindakan yang dilakukan, semakin besar peluang keberhasilan yang tercipta. Jika ada satu pelajaran penting dari neuroscience tentang uang, itu adalah bahwa otak tidak berubah karena niat, tetapi karena tindakan yang diulang. Banyak orang menunggu motivasi sebelum bergerak, padahal otak justru menghasilkan motivasi setelah seseorang mulai bergerak. Itulah sebabnya orang sukses terlihat berbeda. Mereka tidak selalu lebih pintar, tidak selalu lebih berbakat, dan tidak selalu memiliki peluang lebih besar. Mereka hanya melatih otaknya untuk bertindak saat orang lain masih berpikir. Jadi, jika kamu ingin meningkatkan penghasilan secara halal, membangun bisnis, memperbesar karir, atau menciptakan kebebasan finansial, jangan fokus mencari rahasia berikutnya. Fokuslah pada satu tindakan nyata yang bisa dilakukan hari ini. Karena masa depan finansialmu tidak ditentukan oleh apa yang kamu ketahui, tetapi oleh apa yang kamu lakukan berulang kali. Jika kamu siap berhenti menunda dan mulai melatih otak menjadi mesin eksekusi, tulis di komentar, "Aku siap bertindak." Dan subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar cara kerja otak, kita belajar cara menggunakan otak untuk mengubah hidup.